Terima kasih Om Swastiastu, salam Rumah Santi. Terima kasih dalam kesempatan ini kami tim penggerak PKK Kabupaten Klungkung khususnya di Pokja 4 ingin menjelaskan kembali cara pengisian data kegiatan khususnya di Pokja 4 karena ada beberapa hal yang harus kita ketahui supaya tidak salah dalam pengisian data kegiatan di Pokja 4. Nah, untuk itu saya akan jelaskan dari masing-masing kolom 1 sampai dengan kolom 26. Nah, yang pertama, tim PKK tahun 2023 ini, kami tegaskan kembali, diisi dengan nama tingkatan kepengurusan PKK yang bersangkutan dan tahun saat pendataan. Untuk kolom yang nomor 1 itu nomor, ya, diisi dengan nomor urut, ya, diisi dengan nomor urut 1 sampai berapa jumlah dusun kalau per desa, kalau per kecamatan berapa jumlah desa yang ada di kecamatan itu. Misalnya di Klungkung ada 12 desa kelurahan, di sana diisi sampai 1, 2, 3 sampai desa itu semuanya ada kelurahan. Nah, terus di kolom yang kedua itu nama wilayah desa, itu jelas, ya, diisi dengan nama tingkatan kepengurusan desa mana sampai 14 desa yang ada di kecamatan atau berapa ada desa di sana. 18. Nah, terus kolom yang ketiga sampai dengan kolom yang ke-8 diisi dengan kader posyandu, kader gizi, kader kesling, terus kader penyuluhan narkoba, kader PHBS, dan kader KB. Ya, kader posyandunya ada berapa, dan ini tentunya disertai dengan adanya SK. Itu yang terpenting. Terus untuk kolom yang ke... Mohon maaf Pak, SK siapa itu tadi kader ya? Ya, SK Kepala Desa pastinya. Oh, ya. SK Kepala Desa itu SK-nya. Situ sampai ke 5 kader itu harus diisi masing-masing desa, ya. Masing-masing desa diisi kadernya, dan tentunya 6 kader. Di setiap desa sudah ada kader tertulis di sana karena di masing-masing desa sudah ada tim penggerak PKK desa. Itu. Terus untuk kolom yang ke-9 diisi rekapitulasi jumlah total atau keseluruhan posyandu yang ada pada wilayah yang bersangkutan. Ya. Jumlah posyandu total yang ada di sana. Itu jumlah posyandu. Terus ada posyandu yang namanya posyandu terintegrasi. Berapakah ada posyandu terintegrasi di masing-masing desa tersebut? Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu yang mana sih dimaksud dengan posyandu yang terintegrasi. Itu yang terpenting. Posyandu yang terintegrasi itu adalah posyandu yang melaksanakan kegiatan sosial selain dari 5 program posyandu yang wajib kita lakukan di posyandu. Contohnya ada PAUD-nya, ada BKB-nya, ada senam lansianya, dan ada kegiatan-kegiatan sosial lain yang terintegrasi yang ada di saat posyandu itu berjalan. Nah, itulah disebut dengan posyandu terintegrasi. Nah, berapa masing-masing desa itu akan tercatat di sana oleh tim penggerak PKK desa. Itu. Terus untuk kolom yang posyandu lansia, posyandu lansia ini di kolom yang 11 diisi rekapitulasi, ya. Diisi rekapitulasi jumlah atau total kelompok lansia yang ada pada wilayah yang bersangkutan. Berapa ada kelompok lansia di masing-masing desa? Di sanalah kita rekapitulasi di kolom yang ke 11, ya. Terus di sini ada jumlah anggotanya. Di masing-masing kelompok itu berapa sih jumlah anggotanya? Ya, jangan sampai salah merekap di sini. Ya, jumlah kelompok dengan jumlah anggota itu beda. Kalau anggota itu sifatnya personal. Kalau kelompok ya pasti kelompok, berapa kelompok per desa itu.
Nah, di sini ada tertulis. Nah, misalnya jumlah kelompoknya di desa A ada 2. Jumlah anggotanya total dari kelompok itu berapa sih anggotanya? Di sana. Jangan seperti salah. Kemarin ada di tingkat kecamatan salah menulis itu. Terus ada tetap di kolom lansia, di kolom yang nomor 13. Di sini 13 itu diisi rekapitulasi jumlah anggota lansia yang memiliki kartu berobat gratis pada wilayah yang bersangkutan. Berapa sih jumlah kelompok lansia yang sudah memiliki, kalau Kabupaten Kelungkung sudah UHC? Berapa sih? Tidak UHC saja gratis, ada KIS di sana. Ya, kalau mandiri beda dia. Mungkin anaknya memasukkan orang tuanya kepada mandiri karena dia harus masuk sebagai BPJS mandiri, itu tidak termasuk. Nah, di sini harus jelas. Yang penting dia sudah tercover dengan jaminan kesehatan. Entah dia itu mandiri, entah itu UHC, entah itu bagaimana. Tapi ini sudah kita akan ada penjelasan lebih lanjut di masing-masing desa itu sendiri. Nah, kembali kepada kolom yang ke-12. Ya. Kolom yang ke-12. Kolom yang ke-14 ya, maaf. Ini kepada kolom kelestarian lingkungan hidup. Ya. Dalam kelestarian lingkungan hidup ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 kolom. Tadi yang sudah jelaskan di kesehatannya saja. Sekarang kepada kelestarian lingkungan hidup. Dalam kelestarian lingkungan hidup ada 2 yang perlu kegiatannya kita rekapitulasi di sini. Yang pertama adalah jumlah rumah yang memiliki jamban. Itu kolom yang ke-14. Kolom ke-14 ini diisi rekapitulasi jumlah rumah yang memiliki jamban. Ingat, jumlah rumah yang memiliki jamban keluarga pada wilayah yang bersangkutan. Ya. Nah, di sini ada sedikit definisinya adalah jumlah jamban dan pemanfaatannya sebenarnya di sini. Ya. Data ini bisa kita ambil di desa atau di puskesmas. Terus ada kolom yang ke-15 itu adalah SEPAL. Ya, sarana pembuangan air limbah. Ya, di kolom yang ke-15 diisi juga rekapitulasi jumlah keluarga pada wilayah yang bersangkutan. Berapa punya SEPAL. Di sini ada tempat pembuangan sampah. Saya kira ada yang menulis di sini tempat pembuangan sampahnya melebihi dari jumlah kakak, tapi nggak masalah juga sih. Mungkin yang dihitung itu adalah berapa jumlah tempat sampah. Bisa aja di rumah tangga ada 4 tempat sampah, ada 5 tempat sampah, nggak masalah kalau lebih. Kalau kurang itu, nah perlu kita tekankan supaya ada minimal 1 tempat pembuangan sampah di rumah tangga. Itu sekarang menginjak kepada jumlah MCK. Jumlah MCK di sini, Bapak Ibu harus tahu tentang definisi MCK itu apa. Di kolom 15 kolom MCK 17 ya, 17 diisi rekapitulasi jumlah MCK di wilayah. Ingat, di wilayah, di lingkungan. Kalau desa di lingkungan, di dusun. Berapa ada MCK di sana? MCK itu adalah mandi cuci kakus. Ya, mandi cuci kakus, di sana ada sungai, dibuatkan suatu tempat atau bedeng atau apa, mandi di sana, cuci di sana, kakus di sana. Itu. Apakah ada seperti itu di wilayah Ibu? Kalau ada ditulis di sini. Baru direkap. Jadi, terus di sini ada jumlah rumah tangga yang menggunakan air. Dalam menggunakan air ini ada jenisnya, ada PDAM di kolom 18, ada sumur 19, ada lain-lainnya. Berapa? Apakah semua pakai PDAM? Apakah ada pakai sumur? Ini tinggal ngerekap aja di sini. Terus untuk lain-lainnya, mungkin dia ada menggunakan penampungan air hujan seperti kayak di Nusa ada yang masih menggunakan penampungan air hujan atau sumber mata air lainnya. Istilahnya di Bali itu ada gelebutan, ada beji. Cuman satu hal lagi, kalau dia pakai sewaktu-waktu untuk kepentingan kebutuhan sewaktu-waktu, itu bukan dia memakai kebutuhan setiap hari. Itu bukan termasuk dia. Mungkin dia cari air minumnya saja ke air sumber airnya. Nah, tapi di rumah sudah ada PDAM. Tetap aja PDAM itu terrekapitulasi, bukan ke air yang lain-lainnya. Gitu, ya. Terus di kolom yang ke-21 jumlah PUS. Nah, di sini jumlah PUS dan jumlah WUS ini ada di kolom perencanaan sehat. Dalam kolom perencanaan sehat ini ada jumlah PUS dan ada jumlah WUS. Dan secara teknis, karena ada beberapa kecamatan salah merekapitulasi data ini,
nanti akan secara teknis akan dijelaskan oleh Bu Dr. Mega. Nah, secara umum adalah pus dan wus, logikanya adalah pasti lebih banyak wus dibandingkan dengan pus. Itu kunci, itu poin yang utama. Terus kalau baru jumlah akseptor KB, ini ada hubungan yang erat dengan pus dan wus. Secara definisi, secara teknis akan dijelaskan oleh Bu Dr. Mega nanti, dan ada beberapa kekurangan cara pengisian dalam data kegiatan PKK ini. Yang terakhir ini ada jumlah kakak yang memiliki tabungan keluarga. Nah, di sini jumlah kakak yang memiliki tabungan keluarga, bahwa setiap keluarga pastinya dia punya tabungan keluarga. Karena dia akan punya peliharaan, ayam mungkin, ada sapi, ada babi, ada ikan mungkin, lele dia ini. Di samping itu dia punya emas, segala macam, itu termasuk tabungan keluarga. Nah, mungkin itu aja dari kami sampai ke kolom 25 dan 26-nya keterangan. Keterangan itu apa yang perlu kita terangkan dalam kita mau rekapitulasi, yang mungkin kita lebih tekankan lagi, kita perjelas lagi, bisa ditulis pada keterangan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang pengisian data pada Pokja 4 di tim penggerak PKK, baik itu untuk kecamatan maupun desa. Dan yang tadi yang sudah dijelaskan kolom per kolom definisi operasional oleh Pak Ketut Ardane, dan kami dari saya sendiri akan menekankan hubungan-hubungan dari kolom per kolom tersebut. Yang pertama, dari jumlah kader. Ya, jadi di sini ada jumlah kader Posyandu. Itu kalau kita secara logikanya akan bisa dihubungkan dengan jumlah Posyandu. Nah, idealnya satu Posyandu memiliki 5 kader di Posyandu tersebut. Sehingga kalau jumlah Posyandunya misalkan dalam satu desa ada 5 Posyandu, jumlah kadernya adalah 5 kali 5. Itu 25 orang. Nah, beberapa yang kami temukan pada saat melakukan rekapitulasi data dari kecamatan, itu jumlah kadernya melebihi dari perhitungan tadi. Nah, mungkin itu sebagai bahan evaluasi, silakan nanti dari tim Pokja di kecamatan melakukan evaluasi juga terhadap laporan desa. Apakah benar jumlah kadernya memang lebih dari jumlah Posyandu yang ada? Kalau memang lebih, tolong dicocokkan juga dengan SK yang dikeluarkan oleh kepala desa. Apakah memang kader-kader tersebut sudah di SK-kan? Itu buktinya. Ya, jadi kalau memang lebih, ya monggo dipersilahkan untuk melakukan data, mencantumkan datanya sesuai dengan yang ada di SK tersebut. Kemudian yang kedua, terkait dengan data lansia tadi. Jadi data lansia tadi, di sana ada jumlah kelompok, jumlah anggota, dan jumlah yang memiliki kartu berobat. Nah, yang dimaksudkan di sini, jumlah yang memiliki kartu berobat gratis ini adalah dari jumlah anggota kelompok lansia tersebut, bukan jumlah seluruh lansia yang ada di desa tersebut. Sehingga itu yang harus dilihat lagi. Jangan sampai jumlah yang memiliki kartu berobat gratis di kolom ini jumlahnya melebihi dari jumlah anggota kelompok lansia. Karena memang ada beberapa juga yang kami lakukan rekapitulasi data tersebut, ternyata jumlah yang memiliki kartu berobat melebihi dari jumlah anggota kelompok lansianya. Nah, umur lansia mungkin kalau memang menjadi patokan bisa dipakai data dari Dasawisma. Yang seharusnya memang data ini diambil dari laporan Dasawisma. Karena di Dasawisma ada juga jumlah lansianya, dan jumlah lansia di sini dari usianya yang di atas 60 tahun. Kemudian untuk kelestarian lingkungan hidup, ini pun juga sebetulnya datanya dari Pokja 4 bisa mengambil dari laporan Dasawisma. Karena di sini di Dasawisma juga ada data berapa kakak yang memiliki jamban, kemudian yang memiliki spa, yang memiliki tempat pembuangan sampah. Jadi silakan disinkronkan data ini antara data yang laporan Dasawisma dengan laporan yang ada di Pokja sendiri. Selanjutnya mungkin yang tadi yang terakhir pada perencanaan sehat. Jadi ada jumlah PUS, jumlah WUS sudah tadi disampaikan oleh Pak Ketut Ardane bahwa jumlah WUS
pasti lebih banyak daripada jumlah pus. Nah, kaitannya dengan aksektor KB. Jadi di aksektor KB ini yang kami hubungkan adalah dengan jumlah pus. Jadi dari jumlah pus yang sekian pasang ini, berapa sih akseptor KB-nya? Apakah benar melebihi jumlah akseptor KB-nya melebihi dari jumlah pus? Nah, itu mohon juga dilakukan cek kembali terhadap data-data yang direkap oleh kecamatan maupun desa. Karena secara logika akseptor KB itu biasanya lebih sedikit dari jumlah pus. Karena dari pus ini belum tentu semuanya akan ber-KB. Pasti ada yang sedang hamil, ada juga yang tidak mau ber-KB. Sehingga jumlah akseptor KB biasanya lebih sedikit dari jumlah pus. Ya mungkin itu yang bisa kami tambahkan, menekankan kembali kaitan-kaitan hubungan-hubungan antara kolom per kolom yang ada di data Pokja 4 ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.